Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih di mana kami saat ini boleh hadir bersama-sama dengan teman dan juga mendengar motivasi dan kesaksian yang ada. Ini menjadi satu kekuatan buat kami dalam masuk tahun 2022 ini. Dan Tuhan, pimpinlah kami di tahun 2022 ini untuk kami masuk di dalam kemenangan. Karena kami percaya Tuhan adalah Immanuel bagi kami. Maka itu saat ini berilah pengertian yang lebih dalam lagi. Secara khusus kami mau mendengarkan firman-Mu yang sebentar hamba sampaikan ini. Kiranya Kau urapi lidah bibir hamba, apa yang hamba sampaikan ini berasal dari Engkau. Dan kami boleh dirasakan suatu terobosan yang baru untuk menghadapi tahun 2022 ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih, dan kami siap mendengar sabda-Mu. Mari Tuhan, berbicaralah kepada kami. Haleluya. Mari kita yang percaya berkata, amin. Lambaikan tangan kita, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Dan sekali lagi, saya ucapkan selamat tahun 2022 ini, tahun yang menjadi sukses buat kita semua, amin. Siapa yang setuju angkat tangan. Percaya bahwa kita akan sukses di tahun 2022 ini penuh dengan kemenangan. Mujizat-mujizat terjadi. Setiap orang yang betul-betul yang setia kepada Tuhan, yang bersandar sepenuhnya pada Tuhan. Hari ini saya akan mau membawakan satu firman Tuhan. Yuk kita akan lihat sama-sama firman Tuhannya. Bahwa dikatakan ini firman Tuhan ini temanya hari ini saya persiapkan, ini saya renungkan sebelum masuk tahun 2022 ya, di mana pada saat saya sedang lagi merenungkan firman, tiba-tiba saya mendapatkan ini ayat untuk bagaimana kita akan masuk di tahun 2022 ini. Jadi di sini saya ungkapkan temanya melangkah pasti meraih kemenangan. Ingat baik-baik bahwa kita melangkah di tahun 2022 ini benar-benar sesuatu yang di depan kita tidak tahu. Baru saja kita mendengar kesaksian cerita tentang saudari kita ini yang di Hong Kong sekarang sedang lagi lockdown. Bahwa Omikron sudah merebak hanya gara-gara satu pramugari dan juga kena kepada karyawatinya, ya TKI, dan akhirnya merebak sampai 800-an. Dan akhirnya kita melihat di sini, jadi tahun-tahun ke depan ini bukan sesuatu tahun-tahun yang enjoy atau yang enak atau yang dikatakan tidak membahayakan. Kenyataannya bayang-bayang maut masih ada di sekeliling kita. Apa yang harus kita lakukan pada saat ini ketika kita menghadapi sesuatu yang dikatakan bahwa di depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi kita percaya pada hari ini, firman Tuhan berkata di dalam Yosua pasal 1, ayat 6 sehingga ayat 9 ini. Dikatakan apa? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Ini ceritanya tentang bagaimana Yosua diberikan sesuatu tugas oleh Tuhan sebagai estafetnya dari Musa. Karena Musa sudah selesai tugasnya dan sekarang Yosua yang harus melanjutkan masuk ke tanah perjanjian. Tidak sedikit tantangan dan yang mengerikan di depan itu luar biasa.
Yuk kita akan baca selanjutnya ayat 7. Ayat 7-nya firman Tuhan berkata apa? Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Lanjut kita lihat ke ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat 9-nya firman Tuhan berkata apa? Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Wow, luar biasa. Ini firman Tuhan ini menguatkan saya secara pribadi bahwa tahun 2022 ini adalah satu tahun yang mendapatkan suatu kemenangan, ya, membawa keberuntungan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Sebab kita harus tahu bagaimana perjalanan kita tahun 2021. Susah, senang, dan banyak dukanya yang telah terjadi bagi bangsa di seluruh dunia. Tak terasa satu tahun telah berlalu buat kita, dan tahun 2022 telah datang. Hari ini kita sudah jejak masuk ke tahun 2022. Enggak bedanya seperti bangsa Israel keluar dari padang gurun Sinai untuk menuju tanah perjanjian. Kedepannya mereka harus berhadapan dengan banyak tantangan. Dan tantangan bahkan diperhadapkan dengan musuh-musuh yang dikatakan disebutnya tinggi besar perawakannya seperti raksasa. Bahkan 10 suku pada waktu dia mengintai masuk tanah perjanjian, yang mau masuk tanah perjanjian diperintahkan untuk pada saat itu diperintahkan 12 suku, dan 10 suku berkata apa? Dia mengatakan, siapakah kita ini? Tidak bedanya belalang berhadapan dengan raksasa. Artinya tidak mungkin satu ada harapan lagi untuk kita masuk tanah perjanjian. Apa nggak salah nih Tuhan kasih tanah perjanjian? Katanya tanah perjanjian itu penuh dengan susu dan madu. Betul. Dan disaksikan dengan mata mereka. 12 pengintai itu menyaksikan. Betul. Begitu suburnya, begitu makmurnya itu. Negeri tanah perjanjian itu yang Tuhan sediakan. Itu luar biasa. Tapi tantangannya, apa yang harus kita hadapi? Pada saat itu bangsa Israel dia harus hadapin beberapa suku. Kalau tidak salah ada 6 suku yang dikatakan dia harus kalahkan. Belum lagi dia harus menyeberang pada saat itu Sungai Yordan yang dia harus lewati. Pada zaman itu tidak ada istilahnya membuat jembatan dengan secara cepat. Jadi kalau dia mau berjalan nyebrang itu pasti anyut. Karena derasnya air Sungai Yordan pada waktu itu. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu yang terkasih? Gak bedanya sekarang ini, tahun 2022. Di mana tahun 2021 kita sudah mengalami sesuatu suka dan duka. Dan kebanyakan orang-orang mengalami kedukaan. Tetapi kita percaya, kita adalah orang-orang yang beruntung, bahwa kita masih ada di tahun 2022 ini adalah orang-orang yang sungguh dikasihi Tuhan. Maka itu bagi kita yang masih ada tahun 2022 ini adalah suatu keberuntungan. Ada satu karunia yang dari Tuhan. Janganlah kita sia-siakan kasih karunia Tuhan. Maka itu mari pada saat kita masuk melangkah dengan caranya bagaimana. Bapak Ibu, secara manusia kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Apalagi ekonomi sekarang boleh dikatakan morat-marit terpuruk dan segala macam. Tapi yang luar biasanya saya melihat tanda-tanda heran terjadi kepada orang-orang yang percaya. Orang-orang yang sungguh mengasihi Tuhan. Di sisi lain orang kesulitan.
tapi di sisi lain orang merasakan sukacita. Ada berkat-berkat Tuhan. Nah, rupanya itu pun dialami oleh Yosua pada saat itu. Riwayat bangsa Israel di perbatasan mau masuk tanah perjanjian dan pergantian pemimpin dari Musa ke Yosua karena Musa tidak diizinkan Tuhan untuk masuk tanah perjanjian dan usianya sudah mencapai 120 tahun dan matilah Musa. Selanjutnya diserahkanlah secara estafet kepada Yosua atas kehendak Tuhan. Tadinya boleh dikatakan Yosua tuh ketar-ketir. Sahabatku, dia merasa apa mungkin aku mampu. Makanya itu Tuhan berbicara langsung. Pada saat itu Tuhan berbicara kepada Musa, Musa, kamu stop. Kamu tidak bisa lagi masuk tanah perjanjian. Sudah selesai tugasmu. Dan engkau berikan otoritasmu kepada Yosua. Yang aku berkenan kepada dia untuk memimpin bangsa Israel ini masuk tanah perjanjian. Dan saat itu Yosua melihat bagaimana keras takutnya bangsa Israel. Sempat dia bergumam, ya Tuhan, mana mungkin aku sanggup. Karena dia tahu bangsa Israel ini, Musa saja yang sudah begitu hebatnya, masih mau disambit, ya, mau dirajam sama bangsa Israel. Coba bayangkan, karena gara-gara pada saat itu dia berhadapan sesuatu kesulitan. Ketika Musa bicara sama Tuhan, baru pertolongan Tuhan. Dan akhirnya baru dia sukacita. Tapi makanya kenapa bangsa Israel ini sampai 40 tahun berkeliling? Karena bersungut-sungutnya tak habis-habisnya. Maka ini suatu pelajaran buat kita. Di tahun 2022 ini, janganlah kita bersungut-sungut. Apalagi pada saat itu Musa melihat apa yang terjadi di tanah perjanjian. Wow, ini musuh yang tinggi besar seperti raksasa. Konon keturunan raksasa. Dan isunya pemakan manusia. Bagaimana nggak mengerikan Bapak Ibu? Nah, nggak bedanya kita menghadapi tahun 2022 ini. Apa yang kita harus lakukan? Sepertinya raksasa kesulitan ada di depan kita. Bagaimana Bapak Ibu sahabatku saat ini? Kalau kita menghadapi hal yang demikian di hadapan kita, apakah kita kecut dan tawar hati? Maka itu kita lihat hari ini. Firman Tuhan berbicara apa? Maka Yosua dan Kaleb berkata pada saat itu yang 10 suku merasa negatif melihat tanah perjanjian. Tetapi Yosua dan Kaleb berbicara lain. Di dalam pasal 14 bilangan ayat 8. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Jadi saya percaya tahun 2022 ini akan datang kelimpahan. Akan datang berkat-berkat bagi orang yang percaya. Dan ini kita harus yakini dan seperti Yosua pada saat itu. Maka itu demikian juga kita ini. Untuk melangkah pasti meraih kemenangan di tahun 2022 ini. Tidak bedanya Yosua saat dia jadi pemimpin bangsa Israel untuk masuk ke tanah perjanjian. Dia merasa ketakutan juga, ada kekhawatiran juga. Tetapi berbeda dengan yang 10. Kalau yang 10 sudah negatif. Tapi kalau Yosua berkata sama Kaleb, jika Tuhan berkenan. Nah ini dia. Tahun 2022. Jika Tuhan berkenan dalam hidup kita. Percaya bahwa kita akan mendapatkan kemenangan. Firman Tuhan berkata, Yosua pasal 1 ayat 6-7-9-nya, apa yang dikatakan bahwa Tuhan berbicara langsung kepada Yosua untuk supaya apa? Tuhan tahu sedikit banyak Yosua ini ketar-ketir, ya. Maka itu dikokohkanlah oleh Tuhan. 3 kali Tuhan kokohkan. Jadi yang pertama di dalam ayat 6. Dikatakan apa? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tuh. Jadi Tuhan tahu dia ketar-ketir tapi dia mau melaksanakan. Tetap dia mau melaksanakan karena dia percaya Tuhan ya ada di pihak dia. Nah, ayat ini menguatkan juga buat saudara dan saya.
Ketika tahun 2022 ini apa yang kita harus lakukan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi kita tahu ada Tuhan. Dan ada firman yang datang pada hati, bahwa di dalam yang ayat 7-nya, yang kedua ini, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sekali lagi, dikatakan hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau kita tidak sungguh-sungguh meneguhkan hati kita, sia-sialah apa yang kita percayakan pada Tuhan. Dan yang ketiga, di dalam ayat 9 juga dikatakan apa? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jadi sedikit ada pertanyaan. Mau apa enggak? Istilahnya begitu. Nah, jadi penekanannya firman Tuhan di sini adalah kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bagaimana Bapak Ibu? Maukah kita meneguhkan hati kita? Kita kuatkan hati kita. Kita tidak ragu lagi, tidak bimbang, tidak takut. Seperti yang kemarin hari Jumat saya bilang, jangan takut karena Tuhan beserta dengan kita. Tuhan menjadi pembela kita. Ya, pada waktu hari Jumat kemarin saya katakan bahwa takutlah akan Tuhan, tapi jangan takut dengan keadaan. Nah, inilah anak Tuhan. Ya, maka itu diingatkan di Yosua ini bahwa janganlah kita getar-ketir atau takut. Kenapa? Tuhan bilang, kuatkanlah teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Nah, selanjutnya kita mau tahu bagaimana caranya. Ya, caranya bahwa kita melihat firman Tuhan ini, Yosua akhirnya dia memperoleh mujizat demi mujizat. Luar biasanya, di dalam firman Tuhan Yosua ini, ayat 1, pasal 1, ayat 6 dan 9, sampai 9 maksud saya, yang pertama di situ, Tuhan sudah memilih Yosua. Nggak bedanya saudara pun juga hari ini dipilih untuk hidup. Amin. Untuk hidup di tahun 2022 ini. Engkau yang memimpin keluargamu. Engkau memimpin di tengah-tengah bangsamu. Oh, luar biasa. Hebat ini firman Tuhan. Jadi dikatakan Tuhan percaya kepada kita. Kita sebagai pemimpin. Mungkin pemimpin kelompok, pemimpin dalam keluarga, pemimpin dengan teman, atau apa dari saudara. Pokoknya kita yang diperkenan Tuhan akan menjadi pemimpin. Nah, tinggal kita mau apa enggak? Maka Yosua, dia laksanakan hal itu. Kedua, dikatakan apa? Hati yang percaya sungguh-sungguh. Di situ Yosua tidak takut lagi. Pada saat itu dia langsung melangkah berjalan. Dan ketiga, dipesankan Tuhan bahwa Yosua bertindaklah hati-hati. Jadi artinya tidak boleh sembarangan hidup kita. Di dalam menghadapi tahun 2022 ini, bertindaklah hati-hati. Amin. Bapak Ibu, mau kita mendapatkan kemenangan? Ayo kita ikutin ini. Dan keempat, firman Tuhan katakan, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Pokoknya jangan menyimpang. Kita harus, mata kita tertuju kepada Tuhan. Artinya kita harus menjalankan hidup kita di dalam kebenaran. Jangan sekali-kali kita menyimpang. Menyimpang abisda. Ya. Sebab apa? Maut mengintai. Virus-virus maut mengintai. Tapi kepada orang yang setia, orang yang tulus hati dan yang hidup kebenaran, ya, itu virus tidak akan bisa membuat dampak kepada kita. Oh, saya mendapatkan kekuatan di sini. Luar biasa. Terus ayat yang kelimanya. Jangan lupa perkatakan Taurat atau firman. Jadi saya ingat tadi kesaksian dari saudari kita Murti yang di Hong Kong. Dia ingatkan kepada kita semua. Teman-teman, mari kita baca firman setiap hari. Dan itu rupanya ada ayatnya ini.
bahwa Tuhan berpesan jangan lupa perkataan Taurat atau firman. Supaya apa? Disitulah ada kekuatan. Disitulah ada pengertian. Disitulah ada bisa kita melakukan berhati-hati. Karena syaratnya firman Tuhan itu membuat suatu kehidupan buat kita. Oh, luar biasa. Tanpa kita mendapatkan firman atau tidak mengerti akan firman, cilakalah hidup kita. Maka itu betapa pentingnya. Jangan lupa perkatakan Taurat firman Tuhan. Dan dilakukannya dengan apa? Yang keenam, renungkanlah firman siang dan malam. Oh, jadi kemanapun Anda pergi, pagi saja engkau sudah membaca firman. Ketika pulang bekerja atau aktivitas kita kembali pulang ke rumah berkumpul dengan keluarga, malam kita sediakan waktu juga sebelum kita tidur malam kita juga membaca firman. Ya, puji Tuhan. Firman ini akan menuntun kehidupan kita untuk kita hidup berhati-hati untuk tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Dan yang ketujuh, firman Tuhan di dalam Yosua pasal 1 ayat 6 sampai 9 ini apa yang dikatakan yang ketujuh ini? Bahwa ketika kita mulai melangkah, kita percaya pada Tuhan, bahwa Tuhan menyertai hidup kita. Pada tahun 2022 ini, jangan kecut dan tawar hatimu. Karena Tuhan ada menjadi pembela. Lihat, pada saat itu Sungai Yordan, pada saat dia melangkah itu tabut perjanjian, itu air yang bisa menghanyutkan orang. Kalau orang nyebrang pasti menghanyutkan karena waktu itu airnya deras sekali menurut sejarah. Dan juga dalam, jadi melebihi dari manusia. Jadi pasti orang itu akan hanyut. Dan apa yang terjadi? Ketika dia melangkah, imam-imam membawa tabut perjanjian, Yosua perintahkan melangkah. Karena Tuhan sudah perintahkan kita bahwa kita akan masuk ke tanah perjanjian. Ketika dia melangkah dengan iman, tiba-tiba air itu seperti tertahan. Seperti jadi tembok itu. Dia tidak melibas ke kiri. Dan di situ seperti ada yang nahan. Luar biasa mujizat. Belum lagi ketika dia masuk ke tembok Yeriko yang berhadapan. Di situ terhadang tembok Yeriko begitu tebal. Apa yang terjadi? Di situ juga Tuhan ikut campur tangan. Bukan engkau yang berperang, aku yang berperang, Tuhan katakan. Hanya engkau ikuti apa yang aku perkatakan. Kelilingin hari yang pertama. Cukup sekali saja dengan diam. Tidak boleh bersuara. Sampai hari yang ketujuh barulah engkau bersama-sama ketika naktiri. Trompet berbunyi. Dan disitulah engkau bersorak-sorai. Dan luar biasa apa yang terjadi. Mereka melawan bangsa ini. Tembok Yeriko bukan pakai bom, bukan pakai meriam, tapi dengan sorak-sorai kemuliaan Allah nyata dalam kejadian itu. Sehingga apa? Tembok yang begitu tebal, yang tidak masuk akal secara manusia, runtuh dengan sendirinya tanpa pakai rekayasa manusia. Dahsyat bukan? Itulah Tuhan. Jadi Bapak Ibu sahabatku yang terkasih, demikian juga kita saat ini. Tidak bedanya. Saat Yosua masuk ke tanah perjanjian. Jadi apa yang dilakukan Yosua? Mari kita juga lakukan. Yang pertama, percaya sungguh-sungguh. Yang kedua, pegang teguh janji Tuhan. Yang ketiga, mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Yang keempat, bertindak melangkah dengan iman. Artinya tidak boleh bimbang dan ragu. Kelima, menuruti perintah Tuhan. Yosua lakukan itu, maka Yosua menikmati berkat-berkat yang luar biasa. Oh, inilah luar biasanya apa yang dialami Yosua. Saya percaya saudara dan saya juga rindu hal ini supaya terjadi dalam kehidupan kita untuk pada masuk tahun 2022 ini yang kita sudah mulai masuk, dan kita percaya kita akan sukses dan seterusnya. Bahwa pemeliharaan Tuhan nyata, mujizat-mujizat terjadi. Jadi
Luar biasanya apa? Ketika Yosua sudah lakukan itu semua, dan di dalam ayat 3, luar biasa. Ini bagian pertama bagaimana Yosua melihat dampaknya. Dikatakan ayat ketiga ini, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dahsyat bukan? Janji Tuhan dibuktikan. Jadi pada saat dia sudah melangkah melakukan semua perintah Tuhan, dan di situ setiap tanah yang dipijak menjadi kepunyaannya. Itu dampaknya luar biasa. Maka itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, percaya. Orang-orang di sisi lain boleh berkata kesulitan, bingung, dan nggak keruan. Tapi kita mari orang-orang yang percaya pada Tuhan. Khususnya yang sekarang yang mendengar firman Tuhan, yang saat ini bersama-sama dengan saya. Kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan satu kemenangan buat kita. Setiap apa yang kita melangkah berpijak, itu akan menjadi kepunyaan kita. Artinya segala usaha apapun yang kita kerjakan, sesuatu kerjaan yang halal yang di mata Tuhan, maka Tuhan akan membuat menjadi berhasil dan kita akan memilikinya. Dan selanjutnya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ayat 5-nya, Yosua pasal 1 ayat 5-nya, ini juga keren. Jadi yang pertama tadi, setiap apapun yang dipijak akan menjadi miliknya. Dan yang kedua, ini seorang tidak dapat bertahan. Kita lihat ayat 5. Ayat 5 ini menjadi satu bukti. Firman Tuhan berkata, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau, dan tidak akan meninggalkan engkau. Kalau Tuhan sudah berkata demikian, begitu indahnya hidup kita. Yang penting kita sekarang, jangan menyimpang ke kanan ke kiri, dan bertindaklah hati-hati. Percaya deh, apapun yang kita akan lakukan dibuat Tuhan berhasil. Dan dibuat Tuhan akan beruntung hidup kita. Di dalam ayat 6 dikatakan, kita sudah menjadi pemimpin. Ya, Tuhan percayakan. Di tengah antara manusia yang ada di sekeliling kita, kita adalah pemimpin-pemimpin yang Tuhan percayakan. Maka itu, mari kita harus menjadi saksi bahwa kita ini diberkati Tuhan, karena kita sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran. Terus yang di dalam ayat 7-nya, ditegaskan, kenapa seorang tidak dapat bertahan? Karena apapun yang kita lakukan, kita akan beruntung kemanapun engkau pergi. Di situ ayat ke-7 dikatakan hidupmu beruntung kemanapun engkau pergi. Jadi setiap orang tidak akan dapat bertahan untuk menyakitkan kamu, menyakitkan kita, atau merusak kita, atau apapun menganiaya kita. Dia tidak akan bertahan menghadapi kita. Tuhan buat hidup kita beruntung kemanapun kita pergi. Ayat 8-nya apa? Apapun perjalananmu akan dibuat Tuhan berhasil. Waduh, ini ayat keren banget. Saya begitu rasanya, aduh Tuhan terima kasih. Saya merasakan ada sesuatu kehidupan yang baru. Ya, memang Bapak Ibu sahabatku yang terkasih, saya tidak tutup untuk menutupi, tidak pungkiri bahwa sebenarnya saya juga merasakan, aduh Tuhan, kejadian apapun yang ada sekarang seperti tidak bebas. Kayaknya aduh bagaimana hidup kita. Tapi ketika firman ini datang, Tuhan bilang, perjalananmu akan berhasil. Yang ayat ke-9-nya, Tuhan selalu menyertai Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Oh, maka itu Bapak, Ibu, hadapilah tantangan 2022 ini dengan perkataan seperti tadi yang saya katakan kepada Saudari Murti yang di Hong Kong. Jadi dia mendapatkan berkat, bukan berkat yang dikatakan Kang tahu rezeki atau apa, tapi berkat yang didatangkan sakit kena Omikron. Coba bayangkan. Tapi lihat,
begitu segar wajahnya. Dia akhirnya kerinduannya tadi dia kepengen pulang kampung. Ya, mungkin majikannya belum bisa kasih. Tapi akhirnya dengan keletihan yang dia ada, Tuhan jawab dengan Omikron. Sehingga dia bisa beristirahat 21 hari. Oh, Tuhan Yesus luar biasa. Jadi Allah turut bekerja mendatangkan segala sesuatu kebaikan bagi yang orang-orang yang mengasihi Dia, mengasihi Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ayo kita perkatakan dengan iman bahwa yang pertama kita harus berkata, yes Tuhan, Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan di dalam segala sesuatu. Jadi bukan yang enak saja, yang nggak enak saja menjadi berkat. Luar biasa bukan? Maka itu pegang, ya, camkan firman Tuhan ini. Katakan dengan iman, yes Tuhan, Roma 8 ayat 28 itu akan menjadi milik saya. Yang kedua, Tuhan tempat perlindungan. Mazmur 91 ayat 9 dan 11. Anda bisa baca bagaimana Tuhan memberkati, Tuhan menjaga, melindungi, bahkan dijauhkan dari penyakit sampar, dijauhkan dari jerat penangkap burung. Luar biasa perlindungan Tuhan. Dan juga dikatakan Roma 28 ayat 31, jelas-jelas, jika Tuhan di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Tuhan menjadi pembela kita. Ibrani 13 ayat 5 sampai 6 dikatakan, sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Waduh, ini luar biasa firman Tuhan hari ini. Ya, yang keempat, Tuhan bilang apa? Immanuel, Tuhan selalu menyertai kita. Immanuel bagi saudara dan saya. Maka itu Bapak Ibu yang terkasih. Kesimpulannya, tahun 2022 ini kita adalah menjadi the winner, pemenang-pemenang. Ya, bahwa dikatakan apa? Yang pertama pasti meraih kemenangan, yang kedua pasti meraih keberhasilan, yang ketiga pasti meraih pemulihan, yang keempat pasti meraih keberuntungan, yang kelima pasti meraih terobosan iman. Kerohanian kita makin meningkat, makin bertumbuh. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.